Hola Mina! Video kali ini adalah pembahasan manga One Punch Man chapter 236 atau lanjutan dari alur cerita anime One Punch Man versi Murata, yaitu episode 117. Sebelum masuk ke alur ceritanya, buat kalian yang kebetulan sering mampir tapi masih belum sempat subscribe Animangatik, ayo luangin waktu 1 detik aja buat pencet tombol subscribe-nya sekarang juga. Karena subscribe itu gratis dan gak rugi buat kalian. Kita sama-sama kawal channel ini biar segera menyentuh angka 100.000 subscriber. Dan sekarang tinggal 9.000 subscriber lagi. Terima kasih banyak buat dukungan luar biasa kalian selama ini. Oke, sekarang kita langsung masuk saja ke alur ceritanya. Let's go! Di halaman awal chapter kali ini, kita mendapatkan sebuah cover halaman yang menampilkan Saitama yang sedang jongkok mengepalkan tinju kanannya. Di sana ada sebuah catatan editor yang berbunyi, "Kepalan tangan keadilan yang membara." Sementara judul dari One Punch Man chapter 236 versi Murata kali ini adalah Si Pekerja Paruh Waktu 2. Chapter kali ini sendiri diawali dari akhir chapter sebelumnya, yaitu tepat setelah Garo menghajar monster dengan level bencana dragon yang bernama Hellmon. Monster itu terhempas karena serangan Garo, sementara Suiryu masih menonton di belakang Garo. Setelah itu Garo bersiap melepaskan serangan lanjutan. Kali ini dia melepaskan serangan berupa pusaran angin yang memutar spiral sangat cepat dan juga tajam yang langsung mencabik-cabik monster itu. Suiryu yang melihatnya sangat takjub dan kagum. Sementara Beng berkata, "Bocah itu, dia diam-diam mengasah tekniknya tanpa menunjukkannya padaku." Mad Devil Yankee atau Shinya pun sangat takjub melihatnya. Dia berkata, "Itu sangat luar biasa Garo Senpai. Apakah dia benar-benar sekuat ini?" Bosnya Garo berkata, "Aku tahu dia sedang dalam masa percobaan, tapi apa sebenarnya yang dia lakukan?" Kemudian di saat semuanya merasa takjub dan senang karena monster dengan level bencana dragon sudah dikalahkan, justru Garo merasa ada yang aneh dari monster yang sudah tercabik-cabik itu, di mana matanya tiba-tiba bersinar terang. Dan benar saja, tidak lama setelah itu, dari mulutnya yang sudah tercabik-cabik, muncul tembakan kuat yang mengarah ke Garo dan menuju ke bawah. Garo sebenarnya masih sempat untuk menghindarinya, tapi dia tidak sempat untuk menyelamatkan Shinya dan bosnya yang berada tepat di belakangnya. Tembakan itu terlihat sudah sangat dekat dengan Shinya dan bosnya. Mereka berdua hanya bisa termenung pasrah karena tembakan itu berada di luar kapasitasnya. Tidak lama kemudian, tembakan itu menghantam tanah tempat Shinya dan bosnya berada tadi. Lubang besar pun tercipta di sana, seperti sebuah hantaman batu besar yang jatuh dari luar angkasa. Garo langsung mendarat di sana dan berteriak, "Shinya, bos!" Garo terlihat sangat panik karena tidak menyangka dua rekannya akan tewas bahkan ketika dia sudah berhasil mengalahkan monsternya. Tapi tidak lama setelah itu, Garo menyadari sesuatu, di mana ternyata Suiryu berhasil menyelamatkan mereka berdua. Dia memindahkan dan mengangkat mobil box beserta Shinya dan bosnya ke atas sebuah bangunan di sekitar sana. Suiryu berkata, "Itu nyaris saja." Setelah itu Suiryu mengembalikan mobil box itu ke tanah sambil berkata, "Ini dia." Kemudian Suiryu menghampiri Garo lalu menunjuk dirinya sendiri sambil berkata, "Lihat kan, tidakkah kau senang aku berada di sini?" Sedangkan Garo dengan wajah kesalnya berkata, "Hampir tidak sama sekali." Lalu bosnya Garo berkata kepada Suiryu, "Kau menyelamatkan kami." Kemudian Shinya pun berkata kepada Suiryu, "Apakah kau kebetulan seorang pahlawan?" Suiryu berkata, "Ya, meskipun aku merasa masih banyak yang harus kupelajari. Aku Suiryu dari Void Fist. Sebarkan berita ini untukku, terutama untuk para gadis." Setelah itu Shinya mengajak Suiryu untuk foto bersama sambil berkata, "Apakah tidak masalah menunjukkan wajahmu?" Suiryu berkata, "Tidak masalah sama sekali bagiku." Sementara Garo yang melihat itu terlihat kesal. Dia berkata, "Apa yang kau lakukan di sini bajingan?" Lalu Suiryu menoleh ke arah Garo sambil berkata, "Aku sudah mengatakannya padamu. Ini hanya rasa ingin tahuku sebagai sesama seniman bela diri. Aku ingin mengetahui rahasia di balik kekuatan Garo si mantan pemburu pahlawan. Maukah kau berlatih tanding denganku?" Mendengar kata pemburu pahlawan, Shinya langsung terkejut. Dia berkata, "Pemburu pahlawan? Maksudmu pemburu pahlawan yang membuat para pahlawan kelas S dari asosiasi pahlawan begitu kesulitan?" Kemudian Garo merespon tantangan Suiryu. Dia berkata, "Bagaimana jika aku mengatakan tidak?" Suiryu menjawabnya dengan berkata, "Kau berhutang budi padaku kan?" Sementara Shinya yang melihat itu sangat keheranan. Dia
Dia berkata di dalam hatinya, menantang Garo Senpai 1 lawan 1 setelah melihat kekuatannya, apakah pria itu sudah kehilangan akal sehatnya? Lalu Garo berkata kepada Suiryu, kalau begitu jangan datang menangis kepadaku. Aku sangat buruk dalam menahan diri. Setelah itu Suiryu pun tersenyum. Lalu dia melempar bajunya dan bersiap bertarung melawan Garo. Beng yang melihat itu sangat bersemangat. Dia berkata, ini akan menjadi tontonan yang luar biasa. Mari kita lihat apakah ini akan mengungkap sejauh mana kekuatan sejati Suiryu. Sementara itu bosnya Garo berkata kepada Shinya, "Hei, kita seharusnya mundur menjauh." Tapi Shinya sangat bersemangat sama seperti Beng. Dia berkata, "Aku tidak akan melewatkan pertarungan 1 lawan 1 seperti ini." Kemudian Suiryu mulai mengambil posisi bertarung. Dia menarik tangannya ke belakang, lalu menghentakkannya ke depan dalam posisi tinju dengan jari-jari yang terbuka yang siap menghantam Garo. Dan karena sebelumnya Suiryu melepas bajunya, jadi saat itu terlihat dengan jelas tubuh dia yang sangat atletis dan kekar, yang dipenuhi oleh otot-otot. Di sisi lain, Garo tak tinggal diam. Dia pun langsung memasang kuda-kuda andalannya. Gerakan tangannya mengalir indah membelah udara, sebelum akhirnya berhenti dengan posisi jari-jari terbuka, yang siap menusuk dan mengarahkan serangannya tepat ke arah Suiryu. Walaupun ini bisa dikatakan latih tanding, tapi Suiryu terlihat sangat serius menanggapinya. Tatapan mata dia sangat tajam dan benar-benar fokus hanya kepada Garo. Begitupun dengan Garo. Dia tidak menganggap ini pertempuran biasa. Dia akan selalu serius menghadapi siapapun. Apalagi saat ini dia yang ditantang. Jelas dia tidak akan setengah-setengah melawan Suiryu. Suasana di area pertempuran pun mendadak hening. Tidak ada suara, tidak ada pergerakan. Hanya tensi tinggi yang memuncak di antara dua seniman bela diri ini. Dan tiba-tiba, hembusan angin pun bertiup, menghempaskan sisa-sisa debu dan asap yang menyelimuti sekitar mereka. Dua gaya bela diri kini saling berhadapan dan siap meledak dalam satu hentakan. Shinya yang tadi bersemangat, kini dia pun diam dan menyaksikan dengan seksama pertarungan yang akan terjadi. Begitu juga dengan Beng, yang menonton pertarungan muridnya melawan murid dari rekannya dari atas gedung tinggi. Tidak lama kemudian, pertarungan pun dimulai. Garo melepaskan pukulan, tapi ditahan oleh Suiryu oleh sebuah tendangan. Begitupun pukulan Suiryu yang langsung ditahan oleh Garo menggunakan tangannya. Gerakan pertama mereka ini masih terbilang berimbang. Tapi sayangnya, momen itu mengakhiri pembahasan One Punch Man chapter 236 atau lanjutan dari alur cerita One Punch Man versi Murata episode 117. Pixel 回すストーリーが展開